Halo Sobat Fisika, kembali bergabung dengan saya dalam kuliah teori medan kuantum. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang osilator harmonik. Kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana osilator harmonik dimodelkan oleh van der Waals. Jadi dia memodelkan ada dua material, dua atom, dua entitas apapun itu ya. Yang satu dengan energi kinetik P1 kuadrat per 2M, kemudian material kedua dengan P2 kuadrat per 2M, dan ini adalah konstanta bekas masing-masing dari osilator tersebut. Mungkin kita bisa ibaratkan dua atom yang terikat oleh konstanta ini. Nah, yang menarik, van der Waals menambahkan bagian terakhir adalah interaksi dipol-dipol ya. Interaksi dipol-dipol. Itu di sini. Nah, bagian yang ini itu kita bisa pecah jadi dua dengan asumsi bahwa X1 dan X2 itu saling commute ya, bisa ditukar satu sama lain. Nah, kita bisa pecah jadi setengah MK ya untuk masing-masing. Jadi X1, X2 ditambah setengah MK untuk X2, X1 gitu. Oke. Nah, dengan demikian kita punya sekarang ini adalah bagian sektor energi kinetik ya. Ini adalah K-nya. Dan ini adalah sektor energi potensial. Di sektor energi potensial kita bisa menuliskannya sebagai matriks dengan komponen yang ditentukan oleh X1 dan X2. Seperti itu. Di bagian yang diagonal itu X1 X1 ya. Itu kita mendapatkan, atau kita normalisasi dulu biar gampang ya. Ini M per 2 gitu. Masing-masing punya koefisien M per 2, kita bisa lihat di sini ya. Kemudian bagian diagonalnya kita punya omega 0 ya. Di sini juga punya omega 0 kuadrat. Kemudian di off diagonal kita punya K. Nah, permasalahan ini kita bisa selesaikan karena kita lihat ya struktur Hamiltoniannya itu semua memiliki struktur kuadratik ya, P-nya kuadrat, sini ini juga kuadrat ya. Maka dengan seperti ini, untuk permasalahan seperti kita tidak memerlukan teorema perturbasi. Jadi kita tidak perlu mengambil teorema gangguan. Jadi kita bisa benar-benar diagonalisasi Hamiltonian ini. Tapi kita harus mengubah koordinatnya. Jadi, pertama kita diagonalisasi dulu. Cara mendiagonalisasinya ya udah kita asumsikan kita bisa menyelesaikan bersama eigen ya. Jadi ini kita sebut aja vektornya X ya. X itu berisi X1 dan X2 gitu. Kemudian kita anggap punya nilai eigen omega seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan ya. Jadi M per 2 ke omega 0 kuadrat gini ya. Kita asumsikan memiliki eigen value sebesar omega gitu ya. Dengan X sama dengan 0 gitu. Saya sudah memindahkan ini tadi ke sini ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita tahu bahwa supaya dia tidak trivial gitu ya. Solusi trivialnya pasti X sama dengan 0 kan. Tapi solusi tidak trivialnya adalah dengan mencari determinan ya dari matriks ini supaya dia harusnya 0. Maka determinan matriks itu adalah omega 0 kuadrat minus omega kuadrat dikurangi K kuadrat kan gitu. Nah, ini supaya tidak 0 maka kita bisa mendapatkan omega 0 kuadrat minus omega ditambahkan kurangi K gitu ya, sama dengan 0. Maka kita mendapatkan omega yang pertama ya. Kita bisa mendapatkan omega pertama itu adalah omega 0 kuadrat ditambah K, atau omega adalah omega 0 kuadrat dikurangi K.
Nah, kita bisa menulis omega plus minus ya sama dengan omega 0 plus minus K gitu ya. Oke. Nah, setelah kita bisa diagonalisasi ya, Hamiltonian ini baru potensial sektornya kita diagonalisasi ya. Kita bisa mencari koordinat apa sebenarnya yang bisa merepresentasikan supaya Hamiltonian yang awalnya memiliki memiliki ya 4 suku seperti ini dengan 1 suku interaksi yang membuat Hamiltonian tidak diagonal menjadi diagonal ya. Nah, untuk itu kita mencari eigen state-nya ya. Jadi kita asumsikan tadi, kita ambil salah satu eigen value dulu ya. Kita masukkan lagi ke matriks ini. Kita masukkan balik ke sini, kita mencari solusi untuk X-nya gitu ya. Kita kecilkan supaya bisa lihat atasnya. Jadi sekarang ambil solusi plus dulu ya, omega plus kita masukkan. Omega 0 kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat ditambah K, omega 0 kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat tambah K. Jangan lupa ada kurung ya, saya hampir lupa. Ini kemudian X-nya untuk yang ini yang kita ambil asumsi solusinya koefisien A dan B gitu ya. Nah, A dan B ini yang mau kita cari berapa. Oke, dari sini kita bisa keluarkan K-nya, jadi tidak usah masuk perhitungan karena nanti ujung-ujungnya A dan B ini harus ternormalisasi, jadi berapapun koefisiennya kita bisa buang ya. Nah, ini koefisiennya ternyata muncul min 1, 1, 1, min 1 ya. Silakan hitung sendiri ya, omeganya ke cancel ya. Semuanya tinggal ada K dan ini minus K, 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 K. K-nya dikeluarkan jadi tinggal min 1, 1, 1, 1. B gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini persamaan pertama ya, kita kalikan aja. Sini kali sini, kita menemukan minus A tambah B sama dengan 0. Persamaan kedua, kita nemu A kurangi B sama dengan 0. Sama aja sebenarnya dua persamaan ini gitu. Yang artinya adalah A itu sama dengan B. Maka kita menemukan ya solusi yang kita sebut sebagai koordinat simetrik. Ya, koordinat simetrik itu adalah yang dapat dari ini A dan B ya. Jadi seperakar 2 X1 plus X2 ya. Kenapa kita dapat itu ya, ini tadi kita isi dengan koefisien ya, A dan B-nya gitu ya. Sini. Nah, karena harus ternormalisasi ya, kalau dikuadratkan harus 1, maka ada faktor seperakar 2 di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai koordinat simetrik. Itu. Berikutnya kita masukkan solusi yang omega minus ya. Kita ingat lagi, balik ke atas, solusi omega minusnya. Itu adalah omega 0 kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat kurangi K. Ada K, omega 0 kuadrat minus omega 0 kuadrat kurangi K gitu kan. B lagi kita buat aja variabelnya sama. Nah, dari sini kita bisa sama ya, menuliskan matriks yang tadi, K-nya keluar, omega-nya kecoret. Ini jadi 1, 1, 1, 1 gitu ya. AB sama dengan 0, kalikan lagi A plus B ya, ada 2 sama ya. Sama dengan 0 sama dengan 0 ya. Berarti ketemu A sama dengan minus B. Nah, dengan yang ini kita mendapatkan koordinat yang kedua ya. X A kita sebutnya antisimetrik ya. Itu sama dengan seperakar 2 X1 dikurangi X2. Gitu. Nah, dengan mengetahui ini, kita bisa menyusun sekarang ya. Matriks unitary ya. Unitary matrix. UT. Itu adalah kalau kita susun eigen state-nya ya. Baik itu yang simetrik maupun yang antisimetrik. Jadi kalau kita susun, kita menjadi punya unitary matrix 1, 1 gitu ya. Berikutnya 1 min 1 dikurung seperti ini. Ini akar 2 gitu.
Nah, kita coba melakukan perkalian ya, UT dikalikan U ya. Dengan U itu adalah conjugate-nya. Jadi posisi off diagonalnya kita tukar. Jadi conjugate-nya itu kita lakukan transpose ya. Kemudian terlakukan konjugasi. Nah, tapi karena semua elemennya real, jadi tidak perlu ada konjugasi. Nah, kalau kita melakukan adjoin berarti yang sini 1, sini min 1 gitu ya. Kalau coba kita lakukan ini, maka kita mendapatkan 1/2, 1 min 1 1, 1 min 1 1 1 gitu kan. Apa yang akan kita dapat ya? Ini baris 1 kolom 1 kita dapat 2 ya, setengah, ini 2. Baris 1 kolom 2 kita mendapatkannya 0 ya. Baris 2 kolom 1 kita mendapatkan 0. Baris 2 kolom 2 kita mendapatkannya 2. Oke. Nah, ini kita lihat kita mendapatkan matriks identitas ya. Ya, 1 1 ya, diagonal dengan isinya 1 1. Ini matriks identitas. Berarti benar kita sudah mendapatkan yang namanya matriks uniter. Matriks yang kalau dikalikan conjugate transposnya menjadi identitas. Dengan demikian kita bisa membuat matriks yang tadi V itu menjadi suatu matriks diagonal ya. Kita coba. Jadi ini prefaktornya kita keluarkan ya. Jadi tinggal setengah. Kemudian tadi di matriks V kalau lupa ya. Matriks V itu isinya ada, matriks U dulu kita tulis ya. 1 1 min 1. Kemudian matriks V-nya itu ada ini ya, omega 0 kuadrat dan seterusnya. Kita copy aja kalau bingung atau nggak usah kita hafal kok. Jadi ini ada M/2 di depan saya taruh. Ini ada omega 0 kuadrat minus omega 0 kuadrat, benar, nggak pakai minus, lupa kan ternyata. Ini ada K, ini omega 0, ini K, ini omega 0 kuadrat ya. Dikalikan U ya, 1 min 1 1 1 gitu. Oke. Kita besarin lagi dikit supaya enak dilihat. Jadi ini ada M/4, 1 1 min 1 1. Oke, perkalian ini baris 1 kolom 1 mendapatkan omega 0 kuadrat plus K. Baris 1 kolom 2 mendapatkan minus omega 0 kuadrat plus K. Baris 2 kolom 1 mendapatkan omega 0 kuadrat plus K. Baris 2 kolom 2 mendapatkan minus K plus omega 0 kuadrat ya. Oke, kita kalikan lagi. M/4 baris 1 kolom 1 mendapatkan 2 kali omega 0 kuadrat plus K. Baris 1 kolom 2 itu kita mendapatkan minus omega 0 kuadrat plus K ditambah minus K plus omega 0 kuadrat gitu kan. Nah, ini hasilnya 0 ya. Kalau nggak 0 berarti salah, karena kita harusnya dapat diagonal matriks. Baris 2 kolom 1 itu juga 0 karena saling menghilangkan ya. Baris 2 kolom 2, nah ini harusnya 2 kali, karena dikalikan min 1 jadi plus ya, omega 0 kuadrat minus K gitu. Oke. Jadi kita sudah melakukan operasi diagonal matriks, kita mendapatkan matriks yang diagonal sekarang ini gitu ya. Ketika kita mendefinisikan koordinatnya itu simetrik dan antisimetrik. Apa sih maksudnya? Jadi kalau tadi kita punya atom dikaitkan dengan bekas gitu ya. Kemudian ada dipol-dipol interaction menyebabkan koordinat yang menjadi Hamiltonia diagonal itu pilihannya dua atom bergerak bersama-sama. Ini yang kita sebut koordinat simetrik. Yang satu lagi itu adalah koordinat antisimetrik,
di mana dua atom bergeraknya berlawanan gini ya, koordinat x a gitu. Oke, maka ini sama nanti p-nya juga bisa kita lakukan p asimetrik dan p simetrik, balik p simetrik, p antisimetrik. Ini maksudnya momentumnya ya. Nah ini juga sama ya, seberakar 2 P1 plus P2, ini juga seberakar 2 P1 minus P2. Dengan demikian Hamiltonian kita gitu ya, dengan P yang baru ini menjadi jumlahan PI kuadrat per 2M, dengan I itu adalah either asimetrik atau simetrik ya, plus M omega I kuadrat per 2 gitu ya, XI kuadrat. Nah ini sudah menjadi osilator harmonik biasa ya, sudah terreduce. Nah kita melakukan kuantisasi dan seterusnya mengingat operator X, P gitu ya, komutasinya itu minus I bar misalkan seperti itu. Kita akan melakukan, kita setelah itu mendapatkan energi yang terkuantisasi, hasil ujung-ujungnya adalah apa? I AS, kita mendapatkan H bar omega I, energinya ya, N I ditambah setengah gitu ya. Jadi energinya adalah superposisi ya, semua penjumlahan semua energi AS gitu ya. Nah, untuk keadaan zero energi ya, H0 gitu ya, energinya kita dapatkan adalah H bar omega A ditambah omega S ya, dibagi 2 kan gitu. Karena ini ya, setengah. Jadi kita masukkan N-nya sama dengan 0, berarti kita dapatkan ini. Oke, sekarang kita mau bandingkan ya, kita mau bandingkan dengan keadaan ketika tidak ada dipol-dipol interaksi tadi. Jadi ketika tidak ada dipol-dipol interaksi, itu omega 0-nya ada 2 kan ya. Partikel 1 punya omega 0,1, omega 0, yang satunya juga punya omega 0. Kalau kita bagi 2 ya juga sama aja omega 0 gitu. Nah kita mau cari berapa perubahan energinya ya, delta omega. Itu omega A ditambah omega S dibagi 2 dikurangi omega 0 kan gitu. Nah tadi kita nemu ya solusinya omega A kuadrat itu sama dengan omega 0 kuadrat kurangi K. Kalau omega S itu omega 0 kuadrat ditambah, ini tambah ya, kurangi A, okay. A-nya lebih rendah ya, minus ini plus ya, K gitu kan. Maka kita bisa tuliskan ini adalah akar ya, omega 0 kuadrat dikurangi K ditambah akar omega 0 kuadrat ditambah K. Terus kita bagi 2, kita kurangi dengan omega 0. Oke, kita keluarkan omega 0-nya ya. Kita akan menyisahkan akar omega 1 kurangi K per omega 0 kuadrat ditambah akar 1 plus K omega 0 kuadrat kurangi 1 gitu. Oke, nah berikutnya kita membutuhkan ini ya, kita mau perkirakan berapa besarnya ini. Kita asumsikan sekarang omega 0 ya, kuadrat itu jauh lebih besar ya daripada K. Ini kita asumsikan seperti ini. Kalau omega 0-nya tidak seperti ini gitu ya, maka sistemnya akan rusak, nggak jadi osilator harmonik lagi. Jadi ini persyaratan supaya energi utamanya tetap didominasi oleh osilator harmonik awal ya. Gitu. Dengan demikian kita adalah permasalahan menyelesaikan ini ya. Kita mencari ini dengan deret ya, 1 minus X. Ini kita bisa ekspansi atau 1 plus X saja, lebih gampang.
itu 1 plus X per 2. Ini kita buka sampai order 3 ya. X kuadrat per 8. Sampai maksudnya order 2 di X ya. Itu kalau akar 1 oke. Gitu ya. Enggak masalah. Nah, sekarang kita masukkan X-nya itu minus K per omega 0 kuadrat dan K plus omega 0 kuadrat ya. Oke, omega 0. Oh, sorry. Setengahnya harusnya di sini ya. Ya, gimana sih? Ini harus gini. Ya, jadi ini omega 0 keluar, kita punya setengah. Ini adalah 1 minus K per 2 omega 0 kuadrat. Berikutnya kita, karena dia minus ya, minus dari ini kuadrat ya. Nah, kita dapat K kuadrat per omega 0 pangkat 4 kali 8. Gitu, ditambah yang ini sekarang. Ini 1 plus K per 2 omega 0 kuadrat dikurangi K kuadrat per 8 omega 0 pangkat 4. Oke. Dikurangi 1. Nah, ini satunya akan hilang ya dengan ini. Tapi ada 2 yang masih belum hilang. Tapi ini kemudian yang tersisa adalah minus ya, omega 0. Yang ini kecoret ya, ini plus. Ini order pertama kecoret dan kita butuh order yang kedua. Dan order kedua tidak kecoret ya. Jadi kita mendapatkan omega 0 bagi omega pangkat 4 ini. Jadi ini adalah K kuadrat per 8 omega 0 pangkat 3 gitu ya. Artinya ketika sistem itu ya memiliki interaksi dipol-dipol ya, tadi kita dapatkan. Kita mendapati bahwa ground state-nya dari sistem itu memiliki energi lebih rendah sebesar minus K kuadrat per 8 omega 0 pangkat 3 gitu ya. Jadi ini menarik bahwa interaksi dipol-dipol itu dapat menurunkan energi sehingga membuat atom-atom atau molekul itu stabil, yaitu melalui interaksi yang disebut sebagai van der Waals. Nah, van der Waals memodelkannya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya.